Oke, masih banyak yang kesulitan menentukan stop loss dan take profit. Di video ini saya bakalan jelasin secara detail dan sederhana. Oke, apa itu stop loss dan take profit? Sebenarnya kayak gini, stop loss atau SL biasanya kita sebutnya itu untuk membatasi kerugian yang kita bisa terima. Jadi contoh, ketika saya mau trading, saya ingin rugi $10 atau saya ingin rugi $100, itu bisa menggunakan stop loss. Dan take profit atau TP itu berfungsi untuk mengunci keuntungan kita. Jadi contohnya, saya ingin ketika gagal, saya gagal $10, stop lossnya berarti $10. Kalau untung $20, TP-nya $20. Jadi itu fungsi dari stop loss dan take profit. Oke, cara menentukan stop loss di sini sebenarnya macam-macam caranya. Saya tunjukkan yang pertama, bisa menggunakan namanya support dan resisten. Jadi contoh, ada market itu ada kenaikan. Gimana kita bisa tahu ini ada kenaikan? Ya, naik, beres. Sorry, but. Nah, kita bisa lihat bahwa harga itu kembali ke area supportnya, break ke area supportnya. Kemudian ada reject di sini, berarti ada posisi kita bisa beli di harga sekarang. Nah, stop loss-nya kita taruh mana? Stop loss-nya kita bisa taruh di bawah support dan resisten di sini. Karena biasanya ketika support resisten ini terkena, itu akan lanjut untuk penurunan. Biasanya kayak gitu. Maka dari itu stop loss kita taruh di sana. Contoh, kita beli di sini, berarti stop loss-nya kita taruh di bawah support resisten sebelumnya di sini. Saya contohkan di chart langsung ya. Oke, ini posisi Euro USD kemarin. Saya tunjukkan mulai dari awal saja. Contoh, ini bisa diterapin di semua time frame ya, jangan terpaku pada satu time frame saja. Oke, kita bisa lihat bahwa market ini ada kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan. Oke, ini berarti tren naik. Kemudian harga itu turun, break. Kemudian kembali lagi ke harga sebelumnya. Kita bisa lihat harga pentingnya ada di area sini nih. Kenapa kok dibilang penting? Karena kita bisa lihat di harga sini reject, harganya nyentuh reject, naik sedikit langsung reject juga. Jadi harga di sini itu penting banget. Jadi kemarin kita ada sell posisi di harga sini. Kalian bisa lihat kenapa kita sell posisi di sana waktu live trading. Kalian bisa lihat. Nah, stop loss-nya kita taruh di atas support atau resisten sebelumnya di sini. Nah, karena kalau resisten terkena ini akan ada kelanjutan naik. Itu untuk menentukan stop loss bisa di sana. Yang kedua itu menggunakan indikator teknis. Saya contohkan menggunakan moving average saja ya. Kita klik indikator, kemudian kita ketik moving average eksponensial. Kita klik 2 kali aja biar punya 2 moving average. Yang satu 21 panjangnya, yang satu kita klik 8 saja. Oke, contoh. Nah, ini bisa menarik untuk kita entry-nya. Nah, karena contoh moving average lagi crossover, berarti kita sell posisi di sini. Nah, sell posisi, stop loss-nya ada di mana? Stop loss-nya bisa di atas crossover-nya di harga sebelah sini, sebelah situ. Misalkan lagi ada crossover ada di sini. Sell posisi ada di atas crossover-nya di sini, jadi kita taruh di atas crossover juga bisa. Jadi macam-macam untuk caranya. Contoh ini sekarang yang buy posisi crossover-nya di atas, taruh stop loss-nya di atas crossover. Jadi risk and reward bisa lumayan gede. Yang ketiga itu bisa menggunakan Fibonacci trendline ataupun market structure. Maksudnya bagaimana? Jadi biasanya kalau saya entry, contoh sekarang lagi market sedang ada kenaikan. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun untuk lanjut kenaikan. Ya enggak? Nanti kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Oke. Area entry kita sudah dapat di 61,8 sampai 78,6. Oke, ada area entry di sana. Contoh sudah reject, kita entry. Stop loss kita bisa taruh di tengah-tengah 78,6 sama 100. Sisanya ini biarin sampai naik terserah. Oke, itu kita bahas tentang stop loss dulu. Nanti kita bahas tentang TP-nya. Stop loss-nya kita bisa taruh di antara 78,6 dan 100 di antara-antaranya kayak gini. Nah, karena biasanya kalau nyentuh lebih dari 78,6 itu lanjut untuk penurunan, biasanya kayak gitu. Kemudian saya contohkan misalkan kita pakai trendline. Ini trendline, oke. Kayak contoh kita ada sell posisi di sini, dus nyentuh area trendline kan 1, 2, 3, oh nyentuh bagus nih, saya sell posisi. Nah stop loss-nya di atas area trendline-nya di area sini, itu bisa ditaruh tuh stop loss karena ketika stop loss terkena, ini terkena stop loss akan melanjutkan kenaikannya. Nah, itu ada alasannya stop loss-nya.
Jadi setiap stop loss itu ada alasannya. Contoh, kita taruh stop loss di bawah trendline. Jadi kalau trendline ke break, nanti akan ada kelanjutan. Kemudian kita tarik market structure. Contohnya, stop loss kita taruh di bawah sini. Karena kalau ini ke break, low di sini sudah ke break, akan melanjutkan penurunannya. Itu juga bisa. Jadi stop loss di sini harus ada alasannya, jangan asal naruh stop loss. 3 tadi cara kalian bisa terapin dan kalian bisa gunain untuk menentukan stop loss. Sekarang kita bahas tentang TP. Cara menentukan TP itu agak menarik karena kita bisa tentukan profit terserah kita. Resiko $10, profitnya bisa $100, 1/10, atau rewardnya bisa $20, bisa 1/2, itu terserah. Biasanya kalau saya gunain untuk TP, saya contohkan yang tadi aja. Tadi kan ada buy posisi, contoh nih, stop lossnya kan di tengah-tengah 78,6 sama 100. Nah, take profitnya biasanya saya pakai 1/2, risk and reward ratio 2. Jadi kalau misalkan ini stop lossnya 79 pip, TP-nya 158 pips. Pokoknya 2 kali lipat dari stop loss-nya. Itu namanya menggunakan risk and reward. Contoh ada sell posisi di sini. Ya sudah, TP-nya berarti 1/2. Nah, risk and reward ratio 2 kali stop loss-nya. Gitu aja. Jadi nggak perlu mikirin TP bakalan saya taruh mana. Yang intinya 1/2. Pakai risk and reward saja itu bisa. Kemudian ada yang namanya trailing stop. Ini yang menarik. Bisanya hanya di PC. Kalau di HP itu belum bisa, harus manual kalau di HP. Itu maksudnya bagaimana? Jadi contoh kita ada harga kayak gini. Di sini pasti ada pergerakan kecilnya kan? Pasti ada pergerakan kecilnya. Nah, jadi ketika ada, saya contohkan ini ya. Oke. Jadi katakanlah kita ada buy posisi di sini. Oke, stop loss ada di sini SL-nya. TP-nya kita open aja. Kita nggak ada TP, open. Nah, ketika market itu naik, reject. Bagus rejectnya di sini. Stop loss-nya kita geser ke area sini. Kemudian harga itu naik lagi, membentuk di sini, kita geser lagi ke sini stop loss-nya. Setelah itu naik lagi ternyata, kita hilangkan stop loss-nya jadi di sini. Setelah itu ke break-nya sudah. Ini profitnya bisa lebih besar daripada risk and reward. Nah, kalau di HP kita manual kayak gini, kalau di PC kalian bisa langsung tentukan, klik aja trailing stop mau berapa pips, itu bisa. Yang terakhir menggunakan TP itu bisa menggunakan namanya support resisten, Fibonacci ataupun trendline. Saya contohkan kemarin kita ada posisi live trade tadi malam. Euro USD ini hanya 1/1, saya nggak entry, tapi saya kasih prediksi kalau mau sell sekarang bisa. Prediksinya TP-nya ada di bawah garis di sini. Kenapa? Karena harga sini itu sering banget ke sentuh. Jadi kemungkinan besar akan ke sini. Itu bisa dijadikan sebagai take profit. Nah, ada juga bisa menggunakan trendline, bisa. Jadi contoh sekarang market ini naik turun, ketika kita buy posisi berarti targetnya bisa ke area trendline setelahnya atau di harga yang atas di sana, itu bisa. Atau bisa juga dengan menggunakan Fibonacci. Jadi macam-macam untuk cara mencari TP. Contoh sekarang ini contoh aja, harga sudah masuk di area entry nih, berarti kita bisa sell posisi SL di tengah-tengah, TP-nya itu bisa memakai minus 27%. Settingan Fibonacci-nya seperti ini, tulis saja minus titik 027. Ini bisa dijadikan sebagai take profit. Stop loss-nya tetap yang tadi. Jadi kesimpulannya di sini apa? Stop loss dan take profit itu penting untuk mengelola resiko. Jadi kalau kalian nggak menggunakan stop loss atau tidak menggunakan TP, pastikan Anda itu bisa mengelola resiko. Cara-cara tadi itu adalah cara dasar untuk kalian menentukan stop loss dan take profit. Untuk Anda bisa langsung gunainnya atau langsung melihat market atau langsung menaruh stop loss yang bagus, itu perlu memang latihan dan keterampilan yang lebih bagus. Jadi banyak-banyak berlatih, sering-sering trading, pakai resiko yang kecil, dan see you next video. Bye-bye.